Oke, perubahan sistem kegiatan dan sistem jaringan. Sistem kegiatan dan sistem jaringan. Oke. Nah, ini Dek, kalau yang udah ngumpulin pasti insya Allah udah oke. Asal syaratnya nggak copy paste jawaban temennya ya. Jadi, kalau yang ini caranya adalah prasyarat yang pertama, jumlah apa ya istilahnya? Jumlah kegiatan atau sistem tata guna lahannya itu sama kayak yang nomor 1, analisis 1. Sistem tata guna lahan itu sama dengan analisis 1. Oke, analisis 1 masih ingat seperti apa sistem kegiatannya? Apa yang berubah analisis 1? Kok analisis 1? Salah. Analisis 2. Kita analisis 2 ya. Yang jumlahnya 17.500. Yang apa Dek? Ininya 17.500 ya kalau nggak salah ya, benar nggak sih? Iya kan 50.000 sama 17.500 ya. Saya masih buka lagi catatan saya. Iya kan? Ini saya remind kembali. Di mana analisis 1 berarti PA-nya berapa? 50.000. PB-nya 17.500 ya. Jadi benar nggak sih? Jadi ya 17.500 jadinya 8.250 ya. Dibagi 2 kan? Nah, ini jumlah kegiatannya seperti ini. Terus yang kedua, sistem jaringannya sama seperti ini analisis 2 ya. Salah. Bukan analisis 1. Tapi analisis 2. Yang ini ya, analisis 2 ya. Ini analisis 2. Yang kedua adalah sistem jaringannya atau sistem prasarananya, prasarana transportasinya, sistem prasarana transportasinya itu sama kayak analisis yang kemarin. Analisis 3. Masih ingat analisis 3? Di mana bahwa apa ya kemarin analisis 3? Ada ITP-nya yang naik ya. Kok jadi ke sini? Nih. Ini analisis 3 di mana ini analisis 3 kita kemarin di mana nilai ITP untuk rute 1 ini nilai ITP untuk rute 1 menjadi 0,2 dan kapasitas menjadi jadi 4.000. Oke. Kok ini? Wait. Section berapa tadi ya? Section 8 tuh. Loh, kok hilang? Mana sih? Kok saya jadi bingung? Oh, ini dia. Ini ya. Analisis 3 di mana analisis 3 di mana pada rute 1 ITP-nya menjadi 0,2 berubah kan? Dan kapasitas di rute 1 menjadi 4.000. Oke. Nah, dan seluruh kondisinya sama seperti rute seperti analisis lainnya, hal-hal lainnya sama seperti analisis. Nah, ini kok bisa join Aura? Aura, what are you doing? Aku belum saya matikan itu anotasinya. Oh iya.
Bisa ya? Bisa join ya? Gimana caranya tuh? Ya, kalau saya aktifkan itu semuanya bisa anotasi, Bu. Belum saya matikan. Oh, bagus dong. Jadi lain kali kalau misalnya kita belajar, kalian langsung nulis di sini bisa, gitu ya? Bisa, Bu. Tidak Oh, cuma maaf coret-coret, Bu. tulis juga bisa, Bu. Oh gitu, walaupun saya dari note saya. Iya, jadi kalau dari mahasiswanya itu seperti Hah? coret-coret layarnya, Bu. Oh gitu. Iya, Iya. iya, iya. Ini Aura nih mau ngejawab apa gimana ini tadi? Maaf Bu, apa Zoom saya error sinyalnya jelek jadi Oh nge-lag ya udah. sendiri Bu. Oh iya, iya, Maaf nggak ya apa-apa, nggak Bu. apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang, tenang. Jadi nice info nih dari Priva. Jadi kemarin tuh saya pengen sebenarnya kalian jadi kayak di kelas gitu ya. Kayak di kelas terus nulis ke depan gitu kan. Nah, jadi kan enak ya. Maksudnya nggak hanya saya saja. Tapi kalau kalian nanti kalau kira-kira seandainya next time kita pakai papan tulis bersama. Kalau saya kan ada pennya nih. Kalau kalian pakai mouse susah nggak ya, Dek? Susah ya? Susah, Bu. Susah ya lari-lari ya. Oh, ya sudah. Berarti kita masih tetap manual kalau yang kalian tulis atau enggak yang kayak biasa aja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Lain-lainnya berarti sama dengan analisis 1. Ya, analisis 1 masih ingat apa saja nih datanya analisis 1. Nah, ini yang analisis 1 yang dulu kita sempat iniin. Nih, mana sih yang kemarin? Nah, ini analisis 1. Nah, jadi nanti sama terakhir yaitu di analisis 1. Berarti kalian tinggal merubah apa? QA, QB-nya sama ya. Berarti persamaan kebutuhan transportasinya seperti analisis 2. Nih, masih jelas nggak di sini nih? Mana ya? Ini. Nah, ini pakai yang ini. Persamaan kebutuhan transportasinya berarti pakai yang ini. Saya tulis ya. Tadi section berapa ya? 3 ya. Oke. Berarti yang pertama, aduh, sampai jalan dia. Bentar. Pennya error. What happened? Wait. Bisa turunin lagi nggak sih? Bisa kan? Nah, jadi yang pertama, analisis ininya berapa tadi? Sama dengan kebutuhan 2. Mana-mana? Kita buka. Nah, ini ya, analisis kebutuhan transportasinya TAB 4375 QAB ya. Analisis persamaan kebutuhan transportasi berarti tadi berapa? 437.500 QAB. Aduh, TAB-nya, gitu kan? Ya enggak? Terus yang kedua, analisis ininya pakai persamaan 3. Ya kan? Karena dia ITP-nya yang berubah kan? ITP-nya berubah nih yang awalnya 0,3 karena dia ada peningkatan sistem jaringan menjadi ITP-nya 0,2. Terus kemudian kapasitasnya naik jadi 4.000. Jadi dia pakai persamaan prasarana transportasinya pakai cara yang ini, yang kedua. Gitu ya. Sudah dapat belum? TQ 1. Saya tulis dulu. Persamaan prasarana analisis persamaan prasarana transportasinya pakai cara yang 3 kemarin. Nah, TQ satunya berapa? Boleh saya dibantu sama kalian kemarin nyarinya berapa ya? TQ 1. TQ 1 7.000 7.000 per
7.000 min 14 Q1 per 3.500 min Q1. Bentar. 7.000 min 14 Q1 TQ1 nih ya, yang ITP-nya berubah kan? yang analisis 3, Bu. Analisis 3 yang ITP-nya berubah bukan? Bukannya ini ya? Bukannya coba. Analisis 2, Bu. Sepertinya yang ITP-nya berubah. Oh, salah ya. Yang ITP-nya sorry. Kegiatan prasarana analisis 2 apa 3? Yang ITP ini loh. ITP berubah 3, Bu. Analisis 3 bener kan? Analisis 3. Ya, Nah, berarti bukannya 80.000 ya TQ1-nya? iya Bu. Iya, 80.000. 80.000. 80.000. Yang 7.000 nih kayaknya analisis 1 mungkin nih. Ya, Bu, Berarti tadi yang analisis 1. Oh iya, berarti yang ini yang 80 80.000. min ya. Betul, 80.000 minus 16 Q1 ya. Per 4.000 dikurang Q1, bener nggak? Betul, Bu. Nah, terus TQ2-nya berapa nih? 70.000 ya. 70.000 dikurang 3,5 Q2 ini kan sama nih kayak analisis 1. Ya enggak? TQ2 sama TQ3-nya. Kenapa sama? Karena yang berubah itu kan hanya di rute 1. 2.000 dikurang Q2, TQ2. TQ3 berapa? 75.000 ya. 75.000. Nah, ini kayak angka 3 nih. Nah, 75.000 dikurang 13,5 Q3 dibagi 5.000 nolnya mana? Dikurang Q3. Ini ya. Udah. Berarti tinggal cari yang pertama apa? Bagaimana jika rute 1 beroperasi? Sama seperti biasa ya. Bagaimana jika rute 1 beroperasi, bagaimana jika rute 2, terus rute 3, terus rute 1, 2, sama yang terakhir adalah rute 1, 2, 3. Oke. Bagaimana jika rute 1 saja? Oke. Nah, ini yang terakhir. Kalian analisis masing-masing di rumah. Rute 2 beroperasi. Bagaimana kalau rute 3 beroperasi, terus rute 1, 2, sama bagaimana kalau rute 1, 2, 3 beroperasi. Gitu ya. Ini udah dapat persamaannya, tinggal kalian matching-matchingkan saja ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain sampai di sini? Silahkan dikerjakan. Nanti kalau ini sudah selesai semua, berarti kalian boleh mengumpulkan dan itu sebagai bahan nilai UTS. Ya, itu bahan nilai UTS. Dikumpulkannya dalam bentuk Word saja, nggak usah tulis tangan, kasihan capek. Terus nanti kalian tambahkan paling bawah yang paling efektif yang mana. Jika ada 2 perencanaan yang paling cepat gitu ya. Jadi kalian bikin perankingan. Kan udah dapat nih 4 analisis kan. Nah, kalau seorang ahli PJJ, ahli D4, sarjana sains terapan sama kita, saya juga sarjana sains terapan SST, harus bisa menganalisis karena kalian nanti di levelnya manajerial gitu ya. Jadi harus bisa making decision gitu ya, membuat keputusan. Jika ada satu masalah, kalian harus tahu apa yang akan kalian putuskan.
Dengan cara kalian juga harus tahu kalau kalian memutuskan A, B, C ada alasannya. Jadi kita punya rute A kemarin, rute B, oke. Kalian bikin analisis satu-satu. Lebih bagus yang mana? Ada pengaruh nggak ketika kan ada rute 1, rute 2, rute 3. Ini mungkin bahasanya, mungkin jawaban secara keseluruhan akan sama, secara rigid matematikanya, secara angka itu mungkin sama, tapi kan nanti alasannya, analisis kalian itu berbeda. Ketika analisis 1 itu biasa normal. Ya. Terus nanti analisis 2 dia kegiatannya naik. Ya kan? Kegiatan di A bertambah, ya kan? PA PB-nya PA-nya tadi jadi 50.000. Harusnya kan sebelumnya kan 90% dari 50.000 ya, 45.000 kan. Nah, ini dia naik jadi 50.000. Gitu kan? Nah, ini PB-nya yang tadinya cuman berapa ya? Berapa sih? 15.000 ya? 15.000 terus dia naik jadi 17.500 kan? Oke. Terus yang analisis 1, analisis 2, analisis 3, yaitu rute satunya berubah, ada perbaikan jalan. Gampangnya gitu, perbaikan ITP, ada perbaikan jalan, perbaikan sistem jaringan di rute 1. Nah, kalian paling enak gini, kalian bandingkan antara rute. Oke. Terakhir analisis 4. Analisis 4 dengan perbandingan mix-nya. Mix antara ketiga analisis. Mix campuran antara 3 analisis. Saya paling senang atau menurut saya paling oke kalian bandingkan caranya begini. Nanti kalian bikin tabel. Kalian udah dapat nih ya. Yang paling menentukan adalah pertama adalah ketika waktu tempuhnya lebih cepat. Terus sama volumenya yang bisa laluin tuh yang lebih besar yang mana? Jadi dengan volumenya walaupun dia banyak dari yang lain, tapi dia logikanya gitu, volumenya banyak, tapi dia waktu tempuhnya tetap cepat. Nah, kalian menggunakan rute berapa yang akan kalian aktifkan? Ceritanya kalian ngerencanain jalan nih, ya. Oke, saya ulang kembali, kalian ngerencanain jalan antara A ke B. Oke, kalian diminta sama ownernya. Kalian sebagai perencana transportnya, sisi transport ya, bukan sisi konstruksi jalan ya. Kalian diminta rute mana sih yang paling urgent saya bangun? Oke. Dengan sistem yang mana? Dengan sistem yang normal saja, yang ini atau yang ini atau ini. Nah, paling enak bandinginnya adalah kalian gini, rute 1, rute 2, rute 3, ini 1, 2, ini 1, 2, 3. Tapi terserah sih gayanya boleh. Gimana cara ngebandingin efektifnya boleh bebas. Terus kalian di sini bikin tabel aja. Gitu ya. Kalian bikin tabel. Berarti di sini apa ya? Key ya. Key 1, key 2, key 3. Ya enggak, volume key 1, key 2, key 3. Jadi ketika dia di rute 1, berapa volumenya? Oh, dia kan ada 3 analisis ya. Ya enggak, dia ada 4 analisis ya, berarti di sini dibikin lagi nih. Gini aja caranya. Rute 1 ada 4 analisis dong. Ada 4 analisis kan? Analisis 1 dibagi lagi 2, 3, 4. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini nanti oke. Di sini kalian tulis di sini adalah